8 dekade lebih, Mahkamah Agung hadir mengawal tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. 8 dekade lebih, Mahkamah Agung terus meneguhkan komitmennya sebagai benteng terakhir penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Berbagai prestasi dan kerja nyata tersebut pun mendapat apresiasi dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum. Bagi mereka, transformasi yang dilakukan Mahkamah Agung menunjukkan keseriusan lembaga peradilan dalam menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan prinsip independensi dan profesionalisme. Mahkamah Agung selalu sudah meningkatkan dengan inovasi-inovasi di bidang perkantoran. Contoh ekord. Ekord itu akan membantu sekali bagi pencari keadilan untuk kaitannya pendaftaran, pembayaran, surat menyurat, sehingga mengeliminir sekali untuk bertemu baik dengan staf pengadilan apalagi hakim. Berpadu itu luar biasa dalam kacamata hukum, karena berpadu ini sebagai bentuk jalan tengah mempercepat kaitannya izin upaya paksa. Apakah izin upaya paksa tentang penangkapan, apakah izin tentang penyitaan, penggeledahan, kemudian pemblokiran, dan sebagainya. Ini semua sebagai kecepatan respon di era penegakan hukum yang modern ini, jadi tidak langsung pada orang, tapi kecepatan informasi, kecepatan elektronik itu sangat membantu sekali. Karena kejahatan juga cepat dan pengungkapan perkara juga harus cepat. Yang terakhir, adanya yang kita lihat adanya SIP. SIP itu adalah informasi putusan-putusan. Ini akan memberikan sebagai bentuk akuntabilitas bahwa setiap putusan dapat kita lihat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi selalu bisa memberikan eksaminasi, memberikan pembelajaran. Apalagi mahasiswa S1, S2, S3 itu sebagai bahan riset, baik itu skripsi, tesis, apalagi disertasi. Ini saya kira sebagai jalan untuk mengupayakan bagaimana berhukum ke depan, paradigma ke depan terhadap putusan-putusan yang sekarang ini. Kemajuan serupa juga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus memperkuat transparansi dalam proses peradilan. Hal-hal lain yang telah dicapai sebagai sebuah kemajuan dari Mahkamah Agung itu saya melihatnya mulai dari rekrutmen calon hakim. Ya. Rekrutmen calon hakim itu melalui proses seleksi yang ketat, ya, berdasarkan kualitas, objektif, dan terukur. Sehingga calon hakim yang nantinya akan diterima dan menjadi hakim itu benar-benar adalah merupakan SDM yang berkualitas. Selanjutnya, pembinaan karir hakim dan tenaga teknis melalui TPM. Ini dilakukan secara objektif, terukur, berbasis pada merit system. Sehingga betul-betul yang mendapatkan promosi dan mutasi dan diberikan tanggung jawab lebih besar, itu orang-orang yang terpilih dan dinilai secara objektif. Menjelang usia ke-81 tahun, Mahkamah Agung terus melangkah dengan semangat pembaruan, menjaga integritas, serta menghadirkan pelayanan peradilan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.